Selamat siang Pak Anggara. Selamat siang, Pak. Ya, Nggih, ya Pak Anggara, saya mau minta bantuan Pak Anggara untuk saya wawancarai terkait penyusunan tesis yang sedang saya susun pada program nggih, Magister Manajemen Bencana di UPN Veteran Yogyakarta, Pak Anggara. nggih, Saya Pak. kebetulan menyusun tesis dengan judul Analisis Tata Kelola Penanganan Darurat Banjir Bandang di Kota Batu tahun 2021. Nah, Nggih, sesuai informasi yang saya terima, Pak Anggara akan tergabung di Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Batu, Pak Anggara ya, nggih. Betul, Pak. FPRB ya, yang waktu Nggih, itu juga ikut berpartisipasi untuk ikut membantu melakukan penanganan darurat banjir bandang saat itu. Nah, nggih, saya perlu apa beberapa pertanyaan ke Pak Anggara untuk melengkapi eh, pengumpulan data tesis saya, Pak Anggara. Kira-kira Pak Anggara bersediakah saya wawancara, Pak Anggara? siap bersedia, Pak. Baik, Berapa? ya. Nggih, Pak Anggara yang pertama yang langsung saja, nggih. Kira-kira pada saat itu bagaimana organisasi Anda, Pak Anggara, ya FPRB nggih, itu memberikan respon ketika banjir bandang di Kota Batu terjadi pada waktu itu, Pak Anggara? nggih, nggih, Pak. Waktu itu respon kami ya langsung memberi respon. Kami melalui FPRB Kota niku langsung mengumpulkan rencang-rencang, Pak, teman-teman untuk asesmen awal, Pak. Oh, gitu. Asesmen awal ke lokasi kejadian, gitu, Pak. Ya. Apa hal-hal apa yang bisa dibutuhkan, apa itu apa yang kami bisa bantu, kita mengasesmen awal itu. Ketika Oke. merespon awal melakukan asesmen itu, Pak Oke. Anggara, apakah pada waktu itu juga berkoordinasi dengan BBBD atau Posko? Seperti apa Pak Anggara koordinasinya Oke. dengan pemerintah saat itu? Oke. Sesuai yang kami latih, Pak, kami yang dilatih sama BPBD juga untuk ilmu kami dilatih untuk selalu berkoordinasi di setiap kejadian apapun, Pak. Hmm. Jadi kami awalnya juga menurunkan tim asesmen, terus sebagian ada yang langsung sebelum turun maksimal, kita berkoordinasi ke BPBD, kita registrasi sebagai relawan, dan ya selanjutnya nanti dapat petunjuk arahan bagaimana dari BPBD-nya sebagai selaku anu Pak, komandonya. Oh, berarti Oke. memang sebelum kejadian bencana itu terjadi, FPRB Kota Batu ini memang sudah eh, bersinergi dengan BPBD, mengikuti pelatihan-pelatihan terkait kebencanaan dengan BPBD sehingga tahu prosedur yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana, Pak Anggara ya. Oke Pak, betul Pak. Karena kami dilatih untuk itu. Pertama, BPBD juga melatih dari mulai tingkat desa sampai kelurahan sama sampai kota Pak. Kebetulan kami duduk di kepengurusan kota yang juga tetap bersinergi dengan yang di tingkat kelurahan sama desa. Ya, berarti Jadi ilmunya sama gitu Pak. ya ya hal-hal Oke. yang sudah dicapai di sebelumnya saat pra bencana itu ketika pelatihan, sosialisasi dan lain-lain itu pada saat darurat benar-benar diterapkan termasuk dari sisi Oke. koordinasinya Pak Anggara ya. Iya, terutama di kondisi darurat, apalagi di kondisi darurat itu kan pasti chaos, Pak. Ya, Pasti panik. Jadi kemampuan berkoordinasi yang kami utamakan, Pak, biar tidak chaos di ya. tindakan selanjutnya. Baik, kemudian Pak Anggara pada waktu itu bentuk bantuan apa yang eh, diberikan oleh FPRB dalam membantu penanganan darurat? Sesuai dengan hasil awal asesmen tim kami yang waktu itu di lapangan, Pak, kami membantu di bantuan logistik dasar aja, Pak, kebutuhan dasar. Mungkin kebutuhan dasar untuk kaum rentan, anak-anak, lansia gitu Pak.
Kemudian Oke. apakah selain kebutuhan dasar juga ikut membantu di bidang-bidang lain? Misalkan kan waktu itu ada korban, apakah juga ada sebagian anggota FPRB yang ikut di pencarian penyelamatan, kemudian kan ada juga pengungsian. Apakah juga ada Iya, yang terlibat membantu di tempat-tempat pengungsian? Kemudian juga iya. kan sarana prasarana waktu itu banyak material lumpur, sampah, kayu kan. Apakah juga ada yang ikut pembersihan seperti itu juga Pak Anggara? Ada Pak. Ada tim kami yang mungkin banyak yang juga dari FPRB tingkat desa kelurahan, terutama yang terdampak waktu itu Pak, sesuai yang mereka dapat dari pelatihan dari BPBD, mereka juga dengan sigap ikut turut serta membantu sama bersinergi sama pemerintah sama dinas-dinas terkait Pak, Oh, terutama oke. sama BPBD. Ya, jadi RPRB pada waktu itu tidak hanya Anda sendiri ya yang ikut membantu ke lokasi bencana ya, tapi banyak anggota FPRB lainnya ya. Kebetulan aja pada saat itu Anda lebih membantu di bidang logistik, tapi teman-teman FPRB yang lain itu tersebar di berbagai bidang atau klaster untuk membantu sesuai kebutuhan saat itu, Pak Anggara ya. Oke, betul Pak. Setelah dari registrasi itu sama pihak BPBD, di klaster-klasternya itu istilahnya difilter Pak. Ini relawan-relawan ini butuhnya di mana, itu pihak BPBD yang mengatur Pak. Oh, oke, oke. Oke. Selanjutnya, Pak Anggara, apakah pada saat itu ada kendala terkait koordinasi? Koordinasi itu selama ini baik Pak. Kendalanya cuma apa ya, mungkin karena suasananya chaos, nanti mungkin ya di miskomunikasi sedikit-sedikit, tapi bisa dimaafkan Pak. Langsung bisa di apa, di istilahnya bisa di cover langsung, karena Hmm, mungkin hanya di komunikasinya aja Pak. ya. Karena mungkin keadaan darurat, masih panik semua. Oke. Selanjutnya, Pak Anggara, kalau Anda melihat pada saat itu, Anda Oke. menilai peran relawan atau organisasi kemasyarakatan yang ada pada saat itu ikut membantu, kan tentunya pada waktu itu tidak hanya FPRB aja ya, organisasi yang ikut Oke. membantu di sana. Mungkin juga ada Oke. relawan atau organisasi lain. Menurut Pak Oke. Anggara, penilaian Pak Anggara, bagaimana peran mereka saat itu? Kalau menurut penilaian pribadi atau umum Pak? Secara umum aja ya. Secara umum sih penilaiannya sinerginya bagus Pak. Ya. Mungkin karena memang sudah ada pengaturnya yaitu BPBD sebagai apa istilahnya leader commander, leading sektornya. Jadinya kami waktu di lapangan itu tidak ada istilahnya apa ya, tidak ada miskomunikasi yang berarti Pak begitu. Jadi perannya juga penting sekali dan saling membantu begitu Pak, Perannya menyelesaikan. sangat vital berarti ya dalam Kita penanganan saat itu membantu pemerintah daerah ya. betul Pak, peran relawan itu sangat vital karena mereka kan kebetulan mungkin sudah sering berpengalaman di kondisi lapangan darurat, mungkin terus kebanyakan relawannya itu dari penduduk sekitar yang tahu Hmm. lokasi, tahu wilayah gitu Pak. Oke. Jadinya mungkin lebih mempercepat distribusi bantuan, mempercepat apa ya, akses mungkin alternatif jalan untuk mendistribusi Hmm. bantuan Ya. gitu. 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 Kemudian, Mungkin itu Pak. apakah waktu itu Pak Anggara merasa dilibatkan secara formal atau hanya sebagai pelengkap dalam sistem komando penanganan darurat saat itu? Kalau secara formal kami memang dilibatkan Pak. Secara formal dan non formal kami terlibat. Cuma memang kalau data itu biarpun kita itu enggak dikasih tahu sedetail mungkin, paling tidak kami sudah tahu fungsi kami sebagai apa waktu itu gitu Pak. Hmm. Oke. Kemudian apa pertanyaan terakhir Pak Anggara, kira-kira menurut Pak Anggara untuk ke depan, apa saran Oke. dari Pak Anggara untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil ini dalam ketika merespon suatu kejadian bencana atau tanggap darurat bencana? Ya mungkin aturan main Pak. Mungkin aturan main bagaimana kalau ada kejadian bencana darurat lagi, kita itu responnya lebih baik,
mungkin bisa dibuatkan SOP atau mungkin legal standing bagaimana yang lebih apa Pak ya istilahnya lebih 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 familiar sama teman-teman istilahnya untuk mempermudah Pak. Jadi Hmm, apalagi kita bicara masalah darurat itu kan pasti kan chaos Pak. ya, Kalau nggak ada SOP atau mungkin aturan main yang baku yang kita latih, jadi mungkin lebih enak gitu Pak. Mungkin lebih apa ya terstruktur maupun sesuai secara normatif maupun pertanggungjawabannya nanti. oke, oke. Jadi selama ini Oke, Pak Anggara merasa memang dari pengalaman banjir bandang kemarin, pengalaman yang bisa dipetik salah satunya bahwa kemudian peran relawan atau masyarakat sipil ini belum terstruktur dengan baik dengan manajemen keposkuan begitu Pak Anggara ya yang dan oke. itu ke depan perlu diperbaiki ya. Oke, mungkin itu Pak masukannya mungkin dari kami, teman-teman relawan potensi begitu Pak. Oke, baik Pak Anggara, terima kasih banyak Oh atas gitu Pak. Oke, wawancaranya. Semoga oke, bisa membantu apa penyelesaian penyusunan tesis saya. Terima kasih Pak Anggara oke, atas oke, waktunya. Sukses selalu untuk Pak oke. Anggara. Oke. Sudah selalu Pak Rokim. Oke, tesisnya.